lebih dalam, tapi juga ada Pontianak Kota ada, dari Pontianak Barat ada, bukan hanya Gantian yang paling banyak di Paling Tengah Bu ya. Nah nanti beliau akan menyampaikan tentang bagaimana pedulinya orang tua kepada anak, dan ini kewajiban pemerintah untuk menjaga kesehatan, sehingga beliau Bu alhamdulillah mengupayakan sebabnya Bu mengupayakan yaitu seperti Fardu Kifayah dan guru ngaji, dan juga beliau mengupayakan bagaimana PPJS gratis di sekarang ini. Saya juga dapat itu dulu, jadi KTP serahkan langsung gratis. Saya kira itu gimana Pak? Sudah siap Pak? Langsung sambut. Jadi kami mohon maaf, kami serahkan sepenuhnya kepada beliau untuk menyampaikan, karena beliau sangat peduli dengan kita, dan mudah-mudahan ibu bisa mendengarkan, dan nanti tolong bawa ke tetangga-tetangganya sehingga anak kita sehat pasti mantap. Kalau sehat pasti bahagia, kalau sakit walaupun penyakit pasti tidak bahagia. Mudah-mudahan ibu sehat bahagia, tapi ikuti anjuran pemerintah, jangan ikut hoax. Itu saya pribadi sepenuhnya kami berikan kepada beliau Bapak Wakil Wali Kota, yaitu Pak Bahsan, sudah tempat kami aturkan. Mari baca sholawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad Rasul Person aktif atau speaker aktif tidaklah perlu untuk iuran atau sumbangan. Iurannya dibuat atau digunakan ke kebutuhan yang lain. Yang selanjutnya kami ingin menyampaikan beberapa hal. Pertama tentang imunisasi, yang kedua tentang bagaimana kita ini semua, terutama peran ibu-ibu ini terhadap persoalan untuk mencegah terjadinya atau terindikasi ibu-ibu yang lahir baru anaknya tidak lahir menjadi stunting. Dan ini berdasarkan survei imunisasi yang 14 jenis itu di Kota Pontianak baru 27% ibu-ibu. Padahal tujuan pemerintah memberikan imunisasi secara gratis itu semata-mata untuk membuat sehat para generasi muda atau generasi yang lahir dalam jangka panjang atau untuk kepentingan masa depannya. Memang beberapa kendala di masyarakat kita pahami. Pertama, ada yang malas karena anaknya tidak ada atau tidak sakit, tidak sempat karena nonton drakor dan deracin. Itu benar ibu-ibu? Nah, ini rata-rata, termasuk saya juga sering nonton tuh deracin, tuh penasaran kira-kira. Tapi tolong dengan segala rendah hati, ibu-ibu yang punya ponakan, punya anak, bahkan mungkin punya anak bayi sendiri, tolong dari umur 9 bulan sampai 15 tahun dibawa ke posyandu, ke puskesmas, ke klinik atau fasilitas kesehatan yang lain itu diberikan imunisasi lengkap, yaitu ada jenis 14 imunisasi. Yang paling berbahaya itu adalah campak ibu-ibu. Beberapa bulan yang lalu di Kota Pontianak ini penyakit campak terhadap balita itu luar biasa masif, dan campak ini sangat berbahaya karena menyerang otak. Kan ibu-ibu tentu tidak mau bayinya atau anaknya terserang penyakit campak dan mengganggu atau menggerogoti otaknya. Ini pasti masa depannya akan suram. Karena kalau sudah otaknya tidak normal, bagaimana mereka bisa menanggung beban hidupnya sendiri ke depan, menanggung beban keluarga, menanggung beban badannya sendiri saja sudah tidak normal. Dan ini sekali lagi butuh dukungan, butuh kerjasama kita semua. Makanya pada kesempatan hari ini saya berinisiatif untuk keliling di majelis-majelis sekota Pontianak, dan termasuk agama non-muslim juga. Saya bangun komunikasi. Karena apa? Karena ini adalah menyangkut hajat hidup orang banyak. Tanpa dukungan ibu-ibu tidak ada artinya itu program pemerintah.
Karena kadang gini, ibu-ibu punya bayi atau ada anak atau ibu sendiri hamil, karena tidak ada keluhan tidak mau mendatangi fasilitas kesehatan untuk memeriksakan diri, sehingga pemerintah tidak punya data untuk mengambil tindakan di keluhan atau terserang penyakit misalnya. Dan sekali lagi ini butuh dukungan baik bapak-bapak maupun ibu-ibu. Kan tidak mau nih, misalnya kalau stunting itu posyandu itu sekarang menangani 4, lansia, remaja putri, ibu hamil, dan balita. Jadi kami ini, pemerintah ini bertugas untuk mengawal para catin anak remaja yang akan menuju calon pengantin atau nikah, memastikan biasanya dalam istilah medis itu lengannya juga harus terdeteksi memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan. Karena apa? Karena kalau tidak memenuhi syarat diyakini atau diprediksi akan melahirkan bayi stunting atau tidak siap dalam melakukan pernikahan. Yang kedua, setelah hamil, kalau nikah normal pastilah hamil. Insya Allah ini mohon dengan proaktif untuk memeriksakan kehamilannya serutin mungkin. Kalau ada apa-apa di lapangan boleh lapor Pak Wali, lapor saya. Kalau ada petugas medis atau petugas kesehatan yang tidak benar atau sewenang-wenang atau tidak mau peduli, atau bahkan kami ke depan ini insya Allah masalah imunisasi ini ada sistem kejar, itu akan mendatangi ke rumah-rumah penduduk kalau masyarakat masih tidak aktif untuk mendatangi fasilitas kesehatan. Kalaupun upaya dengan ikhtiar yang benar-benar niat tulus ini tidak direspon, ya mau diapakan, kita pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah perintah agama juga. Ibu-ibu menjaga kesehatan kehamilan, menjaga kesehatan diri, menjaga kesehatan bayinya sampai umur 5 tahun, itu adalah perintah agama. Bukan hanya datang ke majelis ini perintah agama. Memang datang ke majelis pada kesempatan hari ini adalah yang paling utama, termasuk ibadah yang luar biasa. Namun menjaga kesehatan diri, lingkungan, rumah, kesehatan bayi dan lain sebagainya ini merupakan perintah agama yang harus kita laksanakan. Dan ini persoalan serius Bapak Ibu, bukan persoalan. Makanya saya ini datang dengan niat tulus, hanya ingin menyampaikan hal-hal seperti ini. Insya Allah kalau ada kendala, ketidakmampuan ataupun terlantar karena tidak bisa mendatangi fasilitas kesehatan, lapor ke RT, lapor ke lurah. Kalau lurah, camat, dan RT, kalau RT tidak peduli dengan warganya, tolong jangan dipilih kalau pada saat pemilihan RT. Karena terus terang insentif RT juga kita sudah naikkan semata-mata untuk menghargai tugas peranan RT yang memang cukup berat. Karena ibu-ibu tidak rukun saja kadang ngadu ke RT, ada maling ngadu ke RT, suami ibu punya will pasti biasanya ngadu ke RT. Nah ini kan berarti tugas RT itu luar biasa berat. Makanya kami itu punya pertimbangan untuk memberikan insentif semata-mata penghargaan kepada para tokoh RT dan RW selaku pembantu pemerintahan di tingkatan yang paling bawah, termasuk RT dan RW. Dan mereka juga kita sudah jamin kesehatan, BPJS, ketenagakerjaan. Andai kata ada RT nih meninggal, insya Allah akan dapat santunan 42 juta. Kalau warga NU biasanya tahlilannya dari 1 sampai 7, 40 hari, 1 hari, insya Allah tidak akan terlalu terbebani. Dan iurannya itu kita jamin bayarannya setiap bulan. Kami kalau BPJS kami baru bisa